dan martabatnya itu dia lakukan sendiri atau dia menyuruh orang lain? Tidak perlu saya jawab itu. Oh, ya. tidak bisa jawab Tidak juga. perlu saya Tapi jawab. geser lagi pertanyaannya. Iya. Ganti Karena ya, saya jawaban tidak kedua juga karena tidak ada dijawab. relevansinya sebenarnya. Mohon maaf, saya yang Bapak penuntut umum yang saya hormati, mohon jangan memaksakan diri untuk bertanya. Siap. Terhadap hal-hal yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini, kiranya menyimpan pengetahuan untuk tidak menghamburkan potensi diri. Bertanya hal-hal yang tidak relevan. Ya. Oke, cukup. Ya. Ya, silakan. Kalau tidak mau jawab, Saudara ahli ya. Ya, baik Belum Pak. saya bertanya, tadi saya lihat waktu ditanya penasihat hukum ada catatan ya yang saudara ahli baca ya. Iya. Maksud saya itu catatan yang ahli bikin sendiri kesimpulan atau mungkin dari catatan yang lain? Ya, itu catatan-catatan dari prediksi saya, kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Ya setelah ditanya penasihat hukum, saudara melihat itu, saya hanya memastikan aja. Ya, kadang-kadang saya manusia biasa sih untuk memastikan Oke, cukup jangan kali. sampai saya lupa, maka kadang-kadang saya menengok catatan Oke, saya sendiri. Apa yang salah dengan membaca catatan? Enggak ada yang salah, saya cuma pengen tahu. Ini terima kasih ahli ya, Prof. Said. Ini ada yang menggelitik sedikit. Iya Pak, ya. Saya membaca beberapa literatur ya. Iya, Pak. Saya hanya mengkonfirmasi ke Adi. Menilik sejarah pembentukan lahirnya pasal 340 KUHP, mengutip pandangan Jan Remeling, guru besar dan mantan Jaksa Agung Belanda, mengatakan bahwa motif justru dijauhkan dari rumusan delik. Menurut Remeling, pembuat pasal 340 KUHP Belanda menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik. Bisa menurut pendapat ahli gimana itu? Baik. Izin yang mulia, boleh saya menjawab pertanyaan beliau ini? Jadi boleh sekali. Ya begini, Bapak penuntut umum yang saya hormati. Nah, kalau begini pertanyaannya, ini connect ini karena sesuai dengan bidang saya, ya. Baik. Izin menjawab. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk kita tidak terperangkap dengan perbedaan pendapat, dari awal saya sudah ketengahkan bahwa apakah motif ini perlu dibuktikan atau tidak. Memang para ahli itu memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang memandang tidak perlu dibuktikan, tapi ada juga yang menganggap perlu dibuktikan. Nah, maksud saya di sini Sebentar dulu Pak. Seperti yang Bapak kemukakan itu ya, dengan mengutip pendapat ahli dari Belanda, Bapak mengatakan bahwa motif itu seharusnya dijauhkan. Nah, itu bagi mereka yang menganggap motif tidak perlu dibuktikan. Tetapi bagi saya pribadi Pak, mengapa motif itu menjadi perlu pula dibuktikan? Karena dengan mengungkap motif itu, maka unsur sengaja itu dapat dibuktikan. Ya, jangan lupa Pak, unsur sengaja ini adalah bagian unsur yang harus dibuktikan. Jadi dengan mengetahui motif, diketahuilah mengapa dia melakukan tindak pidana tersebut. Oh, ternyata motifnya seperti ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.